Di balik doa-doa tersebut, tersimpan harapan masyarakat agar Presiden berhasil mengatasi semua rintangan yang menghadangnya. Mengingat permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sangatlah kompleks. Kawan Minmot, dalam setiap tayangan YouTube, unggahan Instagram, dan platform media sosial lainnya yang melaporkan kegiatan Presiden Prabowo, baik dari kanal resmi pemerintah maupun kanal-kanal pemberitaan swasta, seringkali kita temukan komentar-komentar positif netizen yang mendukung kebijakan-kebijakan Presiden di berbagai bidang. Komentar-komentar positif itu tak jarang disertai doa agar Presiden selalu sehat dan kuat memimpin negeri ini. Doa seperti itu sering pula kita dengar diucapkan warga masyarakat yang ditemui Presiden secara spontan pada setiap kunjungan dinasnya. Di balik doa-doa tersebut, tersimpan harapan masyarakat agar Presiden berhasil mengatasi semua rintangan yang menghadangnya. Mengingat permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sangatlah kompleks. Mulai dari upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas gizi dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menggerakkan roda perekonomian rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secepat-cepatnya, sampai upaya mengatasi kebocoran uang negara, melakukan efisiensi, memangkas birokrasi, serta memberantas korupsi dan memerangi para mafia. Semua itu dilakukan Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya dalam satu tarikan nafas. Di balik doa-doa yang dipanjatkan masyarakat, kadang juga terselip kekhawatiran bahwa Presiden Prabowo jatuh sakit karena kelelahan. Betapa tidak? Usia Presiden Republik Indonesia yang memerintah sekarang ini sudah tidak muda lagi. Bahkan sudah tergolong lansia. Tetapi Presiden yang satu ini nyaris tidak pernah beristirahat. Hari-hari libur dan akhir pekan, dan bahkan hari-hari libur di tanggal merah pun, selalu diisinya dengan bekerja dan bekerja. Energi Presiden Prabowo yang sudah berusia senja itu seakan tidak ada habisnya. Energi dan semangat kerjanya jauh melampaui usianya, jauh melampaui energi orang-orang yang usianya lebih muda. Anehnya tidak sedikit pun Prabowo terlihat lelah. Selera humornya selalu muncul di tengah-tengah berbagai kesibukannya dengan kelakar-kelakarnya yang segar. Pertanda bahwa Prabowo melakukan pekerjaannya dengan senang hati dan ikhlas. Tetapi benarkah ia tidak pernah lelah? Tentu saja. Sebagai manusia biasa, mungkin saja ada saat-saat ia merasa lelah. Namun sebagai mantan prajurit pasukan elit yang sudah terbiasa latihan fisik berat hingga sekarang, serta pengalaman tempurnya di medan-medan pegunungan dan hutan lebat, membuat kekuatan fisiknya sudah sangat teruji. Di samping itu, kalaupun ia merasa lelah, kelelahannya dikalahkan oleh tekadnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, serta mengembalikan uang negara yang telah dirampok para koruptor dan mafia untuk dialihkan bagi kepentingan rakyat. Sebuah perjuangan yang tidak mudah dan membuat banyak pihak terganggu kenyamanannya. Tetapi Prabowo tidak mempunyai pilihan lain. Semuanya harus dilakukan sekarang juga secepat-cepatnya, sebelum segala sesuatunya terlambat. Ketika Presiden Prabowo memilih untuk tidak menghadiri konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 yang sebenarnya sangat penting dan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewakilinya dengan alasan banyak kegiatan yang lebih penting di dalam negeri, publik pun bertanya-tanya, apa saja kegiatan-kegiatan penting di dalam negeri itu? Ternyata di hari-hari tersebut, terutama di hari Minggu 23 November lalu,
Presiden Prabowo menggelar rapat dengan para menterinya secara maraton sejak pagi hingga malam hari. Agenda rapatnya sangat padat. Di antaranya mengenai percepatan penertiban kawasan hutan yang digunakan sekelompok orang secara ilegal, penertiban pertambangan ilegal, dan penanganan kawasan-kawasan yang rawan penyelundupan. Kepada para menterinya saat itu, Prabowo mengingatkan kembali komitmennya yang tak pernah berubah, bahwa setiap pelanggaran harus ditindak, setiap aktivitas ilegal harus dihentikan, dan sumber daya alam yang telah dirampok sekelompok orang dan diboyong ke mancanegara harus direbut kembali menjadi milik rakyat. Karena rakyatlah pemilik sah kekayaan negara tersebut. Sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sudah memerintahkan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI untuk menggelar latihan perang besar-besaran di kawasan-kawasan yang selama ini menjadi arena penyelundupan, sekaligus memblokade daerah-daerah tersebut guna menutup peluang terjadinya aksi-aksi penyelundupan. Apalagi setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menemukan adanya lapangan terbang yang beroperasi tanpa kehadiran imigrasi dan bea cukai. Sebuah pelanggaran kedaulatan dan ditengarai sering digunakan para penyelundup dari luar negeri yang bekerja sama dengan aktor-aktor di dalam negeri. Soal penyelundupan ini pernah disinggung Presiden Prabowo dalam pidatonya di konferensi tingkat tinggi APEC di Korea Selatan. Saat itu, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Pasifik sama-sama menghadapi ancaman serius dari aksi-aksi penyelundupan lintas negara, serta aksi pencucian uang atau money laundry, perdagangan manusia atau human trafficking, serta perdagangan narkotika. Untuk itu, Prabowo mengajak semua negara anggota APEC agar bekerja sama mengatasi ancaman serius tersebut. Pidato Presiden di KTT APEC bukan sekadar pernyataan tanpa aksi nyata. Namun Prabowo dan seluruh jajaran kementerian terkait langsung bekerja keras mengatasi ancaman serius itu sambil mengantisipasi kemungkinan munculnya aksi balasan dari kelompok-kelompok mafia penyelundupan, mafia tambang ilegal, dan mafia perampok kekayaan hutan. Sebab apa yang dilakukan Prabowo tak ubahnya seperti sedang mengobrak-abrik sarang lebah, dan lebah yang merasa terganggu kenyamanannya biasanya akan berbalik menyerang dari segala penjuru. Salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan Prabowo adalah dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran, membahas laporan dari berbagai daerah, membahas isu para ojol, dan mengamati persoalan-persoalan hukum. Prabowo juga melakukan konsolidasi diantaranya dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad 3 kali dalam sepekan. Juga pertemuan-pertemuan rutin di akhir pekan bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK, dan para menteri lainnya. Itulah kesibukan-kesibukan Presiden Prabowo yang sebenarnya sangat melelahkan. Meskipun Prabowo sendiri tidak pernah terlihat lelah. Kesibukan yang teramat padat itu masih ditambah lagi dengan kegiatannya memantau arah ekonomi desa melalui evaluasi nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bersama pemerintah daerah dan TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 25 November lalu. Prabowo memberikan perhatian khusus pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP untuk menjadi fondasi baru ekonomi rakyat guna menopang ketahanan pangan dan membuka jalan menuju kesejahteraan rakyat hingga ke tingkat desa. Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan mesin kecil penggerak kemandirian rakyat,
serta menjamin distribusi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus untuk menggairahkan UMKM. Lagi-lagi semua ini hanya merupakan sebagian kecil dari sejumlah besar kegiatan Presiden Prabowo yang super sibuk. Dan ini belum termasuk kiprahnya di kancah global sebagai keikutsertaan Indonesia memperjuangkan perdamaian dunia. Semua kesibukan Presiden ini dilihat secara jelas oleh seluruh rakyat, sehingga sebagian besar rakyat Indonesia pun selalu berdoa, semoga Bapak Presiden selalu sehat dan kuat menghadapi berbagai cobaan. Karena rakyat percaya bahwa semua yang dilakukan Presiden, muaranya adalah kesejahteraan rakyat serta masa depan Indonesia yang lebih baik. Rakyat hanya bisa memberikan dukungan dengan memanjatkan doa bagi kesehatan Presiden Prabowo. Tetapi para menteri dan seluruh pejabat tinggi negara yang dipimpinnya mempunyai kekuatan yang bukan hanya sekadar doa, tetapi juga kekuatan untuk mendukungnya secara konkret melalui kerja nyata sesuai arahan Presiden. Menjalin kekompakan antar kementerian dan antar lembaga dengan menghilangkan ego sektoral masing-masing. Koordinasi dan konsolidasi di semua jajaran Kabinet Merah Putih harus terus berjalan seperti yang selalu diamanatkan Presiden. Dengan dukungan dari semua bawahannya tanpa terkecuali, maka Presiden Prabowo pun akan semakin kuat, semakin sehat, dan semakin bersemangat. Di sisi lain, Prabowo bukanlah pemimpin yang otoriter. Ia selalu terbuka terhadap berbagai masukan dan usulan dari para bawahannya. Dan usulan-usulan yang baik akan langsung diterimanya dan diperintahkan untuk segera dilaksanakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pernah mengatakan kepada media bahwa ia tidak pernah mendapat arahan khusus dari Presiden, kecuali garis-garis besar tugasnya sebagai pengelola keuangan negara. Tetapi ketika ia meminta restu Presiden untuk melakukan gebrakan-gebrakan demi menyelamatkan uang negara, Presiden langsung menyetujuinya dan memerintahkan agar segera dilaksanakan. Misalnya, ketika Purbaya meminta izin Presiden untuk melakukan inspeksi keuangan di semua kementerian. Prabowo selalu memberikan pujian di depan publik kepada para menterinya yang dinilai berhasil menjalankan program-programnya, disertai ucapan terima kasih atas kerja kerasnya. Prabowo selalu memuji kekompakan para menterinya karena memang itu yang ia harapkan. Jadi tentu saja, kekompakan itu harus terus dipelihara agar pemerintahan Presiden Prabowo semakin kuat menghadapi segala tantangan dan rintangan, termasuk tantangan dari para koruptor dan mafia yang telah merugikan negara. Para menteri juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di bidangnya masing-masing tanpa harus membebani Presiden. Sebab tidak semua masalah harus selalu diselesaikan Presiden. Kalau bisa, masalah-masalah itu sudah bisa dirampungkan di tingkat menteri, kecuali masalah-masalah yang sangat strategis yang hanya bisa diselesaikan melalui keputusan Presiden. Dengan demikian, beban Presiden tidak bertambah berat. Akhirul kalam, kita dengungkan kembali doa-doa yang selalu dipanjatkan rakyat untuk Presiden Prabowo. Semoga Bapak Presiden selalu sehat dan kuat lahir dan batin untuk membawa bangsa dan negara ini menuju masa depan yang lebih baik. Dan semoga Bapak Presiden selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Sampai di sini dulu kawan Minbot. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru saja mensubscribe channel kami, serta Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minbot.